Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang al-wali, al-wilayah dan al-karamah. Prinsip akidah tentang wali atau kewalian dan karamah mereka. Kita ambilkan pembahasannya dari kitab Ushulul Iman. Ta'riful wali wal wilayah. Apa definisi wali dan kewalian itu? Secara bahasa, al-wilayah atau kewalian itu bermakna diddul adawah, lawan dari al-adawah, permusuhan. Berarti al-wilayah adalah teman atau orang dekat atau orang yang dicintai dan dia mencintai. Sehingga di sini dikatakan wa aslul wilayah al-mahabbatu wal qurb. Asal makna dari kata al-wilayah itu adalah al-mahabbah, kecintaan, wal qurb, kedekatan. Sementara aslul adawah al-bughd wal bu'd. Asal makna dari al-adawah yang merupakan lawan dari al-wilayah adalah al-bughd, kebencian, wal bu'd, jauh. Sehingga ketika kita menyebut wali atau wali Allah Subhanahu wa taala, maka secara bahasa wali di sini adalah yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah dekat kepada dia. Adapun secara terminologi, secara istilah ketika disebutkan al-wilayah, maka yang dimaksudkan oleh para ulama adalah hiya al-qurbu minallahi bi ta'atihi, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya, dengan melaksanakan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wal waliyyu fi syara' huwa man ijtama'a fihi wasfani. Istilah wali dalam syariat adalah orang yang padanya berkumpul dua sifat. Dia memiliki dua sifat. Yang pertama adalah al-iman, kemudian yang kedua adalah at-taqwa, iman dan takwa. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Siapa mereka wali-wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dalam artian dia mewujudkan keimanan atau akidah sahihah. Keimanannya kepada Allah benar. Dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta. Dia percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan nama-nama yang husna. Dia hanya percaya kepada Allah bahwasanya dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Demikian pula keimanannya tentang para malaikat, keimanannya tentang kitab-kitab Allah, para rasul-rasul Allah, keimanannya tentang hari akhir dan takdir Allah, ini keimanannya benar, tidak menyimpang, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat yang kedua, wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa, tunduk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam kitab ini dibahas tentang tafadulul awliya, ya, bertingkat-tingkatnya kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka tidak sama. Wa idza kana awliyaullahi humul mu'minun al-muttaqun. Jika wali-wali Allah Subhanahu wa taala haruslah memiliki sifat beriman dan bertakwa, maka fabihasabi imanil abdi wa taqwahu, maka sesuai dengan kadar iman seorang hamba dan ketakwaannya, takunu wilayatuhu lillahi ta'ala, maka seperti itu pula kadar kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia beriman bertakwa, semakin dekat dia kepada Allah, semakin Allah mencintai dia. Faman kana akmala imanan wa taqwan, seseorang yang semakin sempurna keimanan dan ketakwaannya, kana akmala wilayatan lillah, maka semakin sempurna pula derajat kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fannasu yatafadaluna fi wilayatillahi, maka bertingkat-tingkat kedudukan kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bihasabi tafadulihim fil imani wat taqwa, berbanding lurus dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan mereka. Karena keimanan dan ketakwaan mereka berbeda-beda, maka tingkatan kewalian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda-beda. Kemudian di sini dikatakan wa afdalu awliyaillahi hum anbiya'uhu. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, yang paling utama, paling mulia, paling dekat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum. Dan yang paling afdal dari para nabi tersebut adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus. Sehingga berdasarkan prinsip ini, tidak ada manusia biasa selain para nabi dan rasul yang derajat kewaliannya setara dengan para nabi dan rasul, apalagi melebihi nabi dan rasul. Maka tertolak anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya para wali itu lebih utama atau lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Bahkan mereka sampai berani mengatakan, jika para nabi itu mengambil ilmunya dari Allah dengan perantara malaikat Jibril, maka ketahuilah bahwasanya para wali itu mengambil ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini adalah penghinaan terhadap derajat nubuwah, derajat kenabian dan kerasulan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai berani mengatakan, para nabi itu ilmunya ibarat apa yang ada di pinggiran pantai, masih di tepian. Adapun para wali, ilmu mereka itu layaknya samudra, lautan yang dalam. Na'udzubillah. Kemudian di antara para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih lagi di antara mereka yang paling mulia. Ada yang dikenal dengan nama ulul azmi. Ulul azmi, para nabi dan rasul yang memiliki tekad dan kesabaran yang luar biasa. Ulul azmi minar rusul adalah Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan yang paling mulia di antara mereka adalah baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Di antara kelima ulul azmi ini, ada dua yang dipilih oleh Allah lebih utama daripada yang lain, yang diberikan derajat al-khullah, khalilullah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua nabi Khalilur Rahman ini, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita yakini. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan muncul rasa syukur kita di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Khotifillah, demikianlah pembahasan bagian pertama tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aqsamu awliyaillahi, ya, pembagian atau klasifikasi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.